ekonomi yaitu manajemen 3B sore akan mempresentasikan tentang masalah yang dihadapi entrepreneur. Nama saya Reza Pradipta. Nama saya Aisyah Stilarasati. Nama saya Rizky Muftaujana. Nama saya Fauzan Prianto. Nama saya Adika Putra. Nah, itu tadi berikut nama-nama kelompok dari saya, dan silakan nanti dilihat di video akan saya bacakan tentang masalah-masalah entrepreneur. Terima kasih. Oke, jadi saya di sini yang pertama untuk menjelaskan masalah yang kami temui. Oke, dalam entrepreneur apa yang pertama kali dilihat untuk membuka suatu usaha atau berwirausaha, yaitu ini ada 3. Yang pertama lokasi. Sebelum kita menentukan suatu dagang atau mau membuka suatu lapangan usaha atau UMKM, itu yang kita lihat pasti tempat. Semisal kalau kita mencari tempat yang letaknya strategis, yang banyak ramai, atau yang pengunjungnya itu bisa dilihat dari pertama mahasiswa atau pekerja, itu juga bisa, ya kan? Nah, yang kedua yaitu pelayanan yang kurang memuaskan. Nah, dalam entrepreneur itu pasti pelayanan masuk ke dalam kategori yang biasa untuk menjadikan suatu daya tarik dalam menjual atau mempromosikan suatu produk, ya. Contohnya kalau kita sesama pelanggan terus pelayanannya kita kurang, pelanggan pun akan ikut semisal tidak bisa enak gitu, ya. Jadi suatu pelanggan kita harus ramah, juga tetap dengan berkomunikasi yang secara harmonis. Yang ketiga, kurangnya promosi produk. Nah, di sini juga banyak. Kurangnya promosi produk akan juga mematikan produk atau UMKM, ya. Dan bisa juga kurangnya promosi ini banyak sekali untuk bersaingan. Contohnya kita bersaing di dalam, sekarang media juga banyak, kan, ya, media maupun cetak atau internet. Sekarang banyak promosi juga bisa lewat internet maupun jalur yang berupa cetak, semisal pamflet atau hal-hal yang lain. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan dari Mas Alfian Reza Pradipta tentang masalah market pasar yang kurang strategis. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi masalah dari masalah nomor 1 tadi. Jadi di sini ada 2 solusi. Yang pertama yaitu menentukan tempat yang ramai. Untuk memilih tempat yang sesuai dengan target itu juga bisa menentukan tempat yang ramai. Contohnya di dekat jalan raya, sekolah, pasar yang sesuai dengan produk yang dijual. Nah, untuk penempatan tempat yang ramai ini yang dimaksud itu ramai dengan target pasarnya. Contoh, mau jualan gacoan, target pasarnya di kalangan apa? Dewasa atau remaja. Jadi sekiranya di situ bisa ditempatkan di dekat sekolah atau dekat pasar yang sering dilewati dengan banyak orang, atau dekat dengan lingkungan juga bisa, agar tempat produk tersebut atau brand tersebut kelihatan dengan orang yang lewat. Dan yang kedua ini menentukan waktu yang sesuai. Maksud dari menentukan waktu yang sesuai itu menentukan market atau jam di mana produk tersebut banyak yang membelinya. Contoh, jualan rembulan. Rembulan kan banyak pasarnya di malam hari atau sore hari. Jadi untuk produk rembulan tadi bisa buka mulai sore sampai malam. Terus ada lagi juga produk sate, sore sampai malam bisa, pecel pagi sampai siang bisa. Nah, untuk selanjutnya ada juga tentang pemasaran. Pemasaran ini nanti bisa dijelaskan oleh teman saya
Di sini saya akan menerangkan tentang materi kedua, yaitu layanan yang kurang memuaskan terhadap produk UMKM. Yang pertama, memberikan pelayanan yang baik pada konsumen dengan memberikan senyum, sapa, dan salam. Contohnya, di saat orang-orang membeli produk kita, kita harus selamat pagi Pak, selamat siang Pak, dengan tersenyum. Dan setelah senyum, kita memberikan semacam ucapan terima kasih. Dan yang kedua, kita harus mempunyai identitas tertentu supaya customer mengingat contoh jargon kita, yaitu selamat datang, selamat berbelanja. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh entrepreneur, yaitu masalah yang kami ketahui, yaitu salah satunya yang dijelaskan oleh Mas Alfian tadi, yaitu kurangnya promosi produk. Jadi kurangnya promosi produk ini bisa mengakibatkan kurangnya kita menjadi entrepreneur yang baik. Yaitu yang pertama, satu, memperkenalkan produk melalui media sosial atau platform, yaitu Instagram, Telegram, Shopee, dan sebagainya. Jadi produk kita tidak hanya dipasarkan melalui offline saja, tetapi juga harus melalui media-media online seperti Instagram, Telegram, Shopee, dan sebagainya. Karena pada zaman sekarang banyak sekali yang melalui online. Kemudian yang kedua, yaitu menyebarkan iklan, brosur, dan juga banner. Di samping kita memasarkan produk kita melalui media sosial atau melalui online, kita juga menyebarkan produk kita melalui media offline, yaitu seperti kita menyebarkan iklan, brosur, dan juga banner. Baik menyebarkannya di tingkat rumah-rumahnya orang ataupun di jalan raya dan sebagainya. Pada intinya kita menyebarkannya melewat media offline. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat tim marketing untuk fokus mempromosikan produk. Jadi adanya kita membuat tim marketing ini agar kita lebih fokus lagi di dalam bagaimana memasarkan produk tersebut, entah itu memasarkannya lewat media sosial melalui online ataupun juga melalui offline. Kemudian yang keempat, yaitu mengikuti event UMKM. Kalau kita bisa mengikuti event-event ini atau mungkin semacam bazar, otomatis produk kita akan bisa dikenal oleh masyarakat yang mengikuti event-event tersebut. Sekian dari saya tentang kurangnya promosi produk. Terima kasih. Kita akan lanjut untuk penjelasan dari Mas Fauzan tadi. Untuk selanjutnya, contoh produk. Kalian lihat apa ini? Ya, ini mie gacoan. Mie gacoan adalah sebuah merek dagang dari jaringan restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini merek mie gacoan telah tumbuh menjadi market leader utamanya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Bali, dan sedang dalam jalur kuat untuk berekspansi menjadi merek terbesar nomor 1 Indonesia. Dan ini saya pernah ke Gacoan Riung dan ke Gacoan Mojokerto, dan semua saya temui itu berbeda, namun dalam masakan itu sama itu. Untuk selanjutnya, mie gacoan, kenapa mie gacoan itu selalu menjadi makanan favorit kalangan muda, anak muda? Kenapa? Terutama yang cewek biasanya suka yang pedas-pedas. Nah, dari situ menjadi pemburu customer fanatik. Nah, dari sini mengapa kami memilih contoh produk mie gacoan ini? Karena dia bisa mengatasi ketiga permasalahan yang tadi.
Yang pertama, tempat dia bisa mencari lokasi yang strategis. Kedua, untuk pelayanan dia juga ramah. Dan yang ketiga, untuk promosinya dia juga bisa sangat-sangat bagus. Untuk itu sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian, wallahu muwaffiq. Aku minta